Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ahmad Sofyan dengan NIM 1601213310 dari Prodi S1 Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri Kreatif dengan kelas DK4504. Pada video kali ini saya akan membahas akulturasi dan asimilasi dalam budaya Indonesia dari mata kuliah Budaya Nusantara. Saya akan membahas apa sih akulturasi dan apa sih asimilasi itu, dan bagaimana mereka bisa terbentuk, dan bagaimana sejarah yang bisa menciptakan akulturasi dan asimilasi tersebut. Dan pada budaya kali ini saya akan mengambil dari pulau kelahiran saya, yaitu Pulau Kalimantan, dan saya akan membahas dari makalah yang telah saya susun. Maka dari itu kita langsung saja ke pembahasan. Nah, kita langsung yang pertama, yaitu ada akulturasi. Definisi akulturasi menurut Redfield, Linton, dan Herskovits dalam SJ 1984, akulturasi memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain. Kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kelompok. Akulturasi dapat dideskripsikan sebagai suatu tingkat di mana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya, dan praktek-praktek tertentu dalam budaya baru. Dias dan Greiner dalam Nugroho Suryaningtyas 2010, Berry 2005 mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Pada level kelompok, akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan institusi, sedangkan pada level individu, akulturasi melibatkan perubahan perilaku. Jadi menurut saya singkatnya, akulturasi adalah sebuah proses yang terjadi di mana seseorang atau sebuah kelompok masyarakat menerima budaya lain lalu mengadaptasikan beberapa budaya tersebut ke dalam budaya mereka sendiri, sehingga terciptalah budaya yang baru tanpa harus menghilangkan budaya asal mereka masing-masing. Dan faktor yang mendukung terjadinya akulturasi menurut Rumondor Alex 1995 dalam karyanya Komunikasi Antar Budaya menjelaskan faktor yang mendukung terjadinya akulturasi. Yang pertama ada perubahan alam, terjadinya peperangan, adanya penyebaran budaya, difusi, dan pembauran budaya yaitu asimilasi, dan bertambah dan berkurangnya penduduk, yang adanya penemuan baru dan penemuan ide atau alat baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan penyempurnaan penemuan baru. Innovation penemuan baru didorong oleh kesadaran masyarakat kekurangan unsur dalam kehidupannya, kualitas ahli atau anggota masyarakat. Dalam akulturasi, seperti definisi yang disampaikan para ahli di atas, proses akulturasi merupakan proses yang terjadi melalui kontak budaya antar individu dari kedua kelompok yang berbeda. Namun kebanyakan prosesnya biasanya terlihat pada seluruh atau sebagian lapisan masyarakatnya. Jangka waktu terjadinya proses peleburan budaya pun bervariasi, tapi biasanya memakan waktu yang lama karena prosesnya bersifat perlahan. Dan menurut Beni Ahmad Saibani 2012, dampak akulturasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada terjadinya perubahan cara pandang individu mengenai kehidupan masyarakat. Misalnya berubahnya cara berkomunikasi yang dulunya secara langsung sekarang dapat dilakukan melalui berbagai media, telepon, pesan singkat, media sosial. Dan yang kedua ada terjadi perubahan dalam hubungan sosial di masyarakat. Misalnya hal-hal yang dulunya dianggap tabu sekarang dibicarakan lebih terbuka. Dan yang ketiga ada terjadi perubahan mentalitas, rasa malu, dan keahlian masyarakat. Misalnya adanya persamaan hak dan tanggung jawab wanita dan pria dalam berbagai bidang, khususnya hak politik. Dan contoh akulturasi yang terlihat sekarang adalah wayang. Wayang merupakan akulturasi dari kebudayaan Jawa dan India. Beberapa karakter yang berada dalam penokohan wayang berasal dari Jawa, dan ceritanya diambil dari kitab Ramayana atau Mahabharata yang berasal dari India. Yang kedua ada asimilasi. Definisi asimilasi menurut ahli, menurut
Koncaningrat, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang tadi berubah sifatnya yang khas lebih lanjut. Perubahan ini juga membuat unsur masing-masing kebudayaan menjadi budaya yang baru. Sementara itu, campuran Surjono Sukanto dalam Sosiologi Sesuatu Pengantar menyebut asimilasi atau assimilation sebagai proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang atau perorang dan kelompok-kelompok manusia, dan juga usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Singkatnya, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun terkadang sifat emosional demi kepentingan bersama. Singkatnya pula, setelah memahami definisi dari asimilasi tersebut, menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa asimilasi adalah sebuah proses di mana dua atau lebih kebudayaan yang bersatu sehingga menciptakan budaya yang benar-benar baru. Dan syarat-syarat terbentuknya asimilasi menurut Rohni Rodin dalam buku Informasi dalam Konteks Sosial Budaya. Syarat dari terbentuknya asimilasi adalah ada sejumlah kelompok dengan kebudayaan berbeda. Yang kedua, terjalinnya interaksi dan pergaulan antar individu atau kelompok secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dan budaya proses asimilasi membuat suatu kelompok memiliki ciri khasnya di mana berkurangnya perbedaan dalam masyarakat karena adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu, mempererat kesatuan tindakan, sikap, serta perasaan, dan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dan yang ketiga, ada tindakan seorang dalam memberikan peninjauan terhadap kebudayaan lainnya demi terwujudnya kepentingan umum. Maksudnya, dalam peninjauan yang dilakukan tersebut dianggap akan mampu mengakomodasi keinginan bersama dalam kehidupan masyarakat. Dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terjadi asimilasi diantaranya adalah keterbukaan pihak berkuasa untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat minoritas, dan adanya perkawinan campuran antar budaya masyarakat setempat, dan adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan dengan kebudayaan yang datang sehingga kelompok tersebut merasa lebih dekat, dan adanya toleransi dan simpati antara masyarakat asing dan penduduk setempat yang kurang karena minim pemahaman dan terhadap kebudayaan kelompok lain, dan ada perasaan lebih unggul dari individu-individu yang berasal dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya, dan yang terakhir ada rasa takut terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain yang dianggap dapat merusak dan mengurangi kemurnian budaya masyarakat setempat. Contoh asimilasi dikutip dari lamaran kompas.com. Contoh asimilasi diantaranya adalah penggunaan baju koko yang awalnya identik dengan pakaian pria warga Cina, sekarang kini digunakan sebagai baju muslim pria untuk beribadah ataupun silaturahmi ataupun yang lainnya. Nah, masuk ke akulturasi dari budaya saya berasal. Sebelum yaitu budaya Ba'ayun Maulud. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Kalimantan Selatan menganut kepercayaan nenek moyang. Ba'ayun Maulud adalah perpaduan budaya antara budaya Islam dengan kepercayaan nenek moyang. Tradisi mengawin ini sudah ada sebelum Islam masuk di Kalimantan Selatan. Tradisi ini bermula di Kabupaten Tapin, khususnya di Desa Banua Halat, Kecamatan Tapin Utara. Namun, kemudian berkembang dan dilaksanakan di seluruh daerah Kalimantan Selatan. Tradisi ini dianggap sebagai kontroversi antara agama orang Dayak yang mendiami budaya Halat dan daerah sekitarnya, yang semula menganut kepercayaan Kaharingan dan kemudian memeluk agama Islam. Dan berikut ada foto di mana banyaknya bayi yang digantung serta diayunkan oleh ibunya masing-masing. Dan Ba'ayun Maulud adalah kegiatan mengawin bayi atau anak sambil membaca syair maulid. Ba'ayun Maulud dilaksanakan untuk merayakan Maulud Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Dan kata Ba'ayun artinya ayunan atau buayan, sedangkan kata Maulud berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ungkapan masyarakat Arab untuk kelahiran Nabi Muhammad. Dengan demikian Ba'ayun Maulud artinya kegiatan mengawin anak sebagai bentuk rasa syukur pula.
Dan asimilasi dari budaya saya, budaya Kalimantan, yaitu dari soto Banjar. Dalam pemilihan budaya asimilasi, saya memilih makanan yaitu soto Banjar. Kuliner soto datang ke Indonesia dibawa oleh orang Cina. Ada berbagai macam versi penyebutan nama soto. Ada yang menyebut sebagai Chow To, ada Shaudu, dan Zudu. Ketiga nama ini mengarah kepada satu konsep yang sama, yaitu menggunakan jeroan sebagai bahan dasar makanan. Kuliner yang berakhiran do atau to itu memiliki konsep jeroan. Shaudu atau Jauto merupakan tipikal masakan Kanton. Kanton yaitu masakan di daerah di Cina bagian selatan yang memiliki karakter berkuah kaldu jeroan menggunakan rempah dan bahan yang berasal dari tepung, serta ditaburi bawang putih goreng. Perkembangan soto di Indonesia sebagian besar berangkar dari jalur perdagangan laut Java Sea Zone. Kawasan ini meliputi jalur pantai utara Jawa, pesisir selatan Kalimantan, dan Sulawesi. Banjar adalah salah satu daerah yang juga banyak didatangi oleh para pedagang yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Dan berikut kita bisa lihat gambar soto. Siapa sih yang tidak kenal soto dengan rasa nikmatnya, dan tidak dikit orang yang menyukai rasa soto. Dan kesimpulannya yang dapat saya ambil setelah mempelajari akulturasi dan asimilasi, saya dapat mengetahui bahwa banyak sekali dan beragam budaya yang ada di Indonesia, dan juga semoga kita masih peduli terhadap adat istiadat yang telah turun-temurun oleh nenek moyang kita. Walaupun zaman sudah berubah, tapi kita tetap peduli terhadap budaya kita, karena itulah ciri khas kita. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.